Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, tentang fenomena imam yang membaca cepat bacaan sholatnya, khususnya bacaan Al-Fatihah, dan terkhusus lagi di dalam sholat yang samar bacaannya atau sholat sirriyah seperti sholat zuhur dan asar, adalah fenomena yang sering kita jumpai, ya. Bahkan kita mungkin setiap hari menjumpai, tidak hanya di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, di negeri Islam yang lain pun demikian itu. Tentang masalah hal ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa fikih yang berkenaan dengan makmum apabila menjumpai imam saat sholat sir, ya, lalu dia membaca dengan cepat, sehingga kita sebagai makmum tidak bisa menjumpai bacaan Al-Fatihah secara sempurna, kemudian imamnya sudah ruku. Tentang masalah hal ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua poin yang akan kami bicarakan. Yang pertama adalah membaca Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat, khususnya sholat sir, ya. Dan ini adalah kewajiban yang harus dibaca oleh imam dan makmum, dan juga wajib dibaca oleh orang yang sholat munfarid. Jadi tidak boleh karena dia makmum kemudian mengandalkan bacaan imam saat sholat yang sir. Ini tidak boleh, dan kewajiban dia harus membaca Al-Fatihah. Dan berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya, berdasarkan sabda Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian adalah kewajiban bagi makmum, ya, khususnya dalam salat sir, ya, menurut sebagian ulama yang lain lagi juga dalam surat jahriyah, untuk bisa membaca Al-Fatihah. Dan ini sekali lagi adalah rukun yang salat tidak sah tanpanya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi tersebut tidaklah gugur dari makmum kecuali dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah apabila sang makmum menjumpai imam sedang ruku, lalu dia ikut ruku setelah takbiratul ihram, maksudnya dia takbiratul ihram kemudian mengikuti ruku bersama dengan imam. Dia ruku, imam juga masih dalam keadaan ruku, sehingga dia ruku bersama dengan imam. Nah, ketika itu ia dianggap mendapatkan rakaat tersebut dan tidak dianggap sebagai orang yang tertinggal rakaat tersebut. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau mendatangi Nabi yang sedang sholat di masjid, sholat berjamaah. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Lalu Abu Bakrah radhiyallahu anhu ruku sebelum memasuki shaf, sebelum datang ke shaf. Artinya saat melihat Nabi dan para sahabat ruku, dia sebelum memasuki shaf sudah ikut ruku, takbir Allahu Akbar, kemudian dia ruku. Belum sampai shaf itu padahal itu. Nah, dalam keadaan dia sedang ruku, dia berjalan kemudian sampai pada shaf. Dia merayap dalam keadaan berjalan saat lagi ruku sampai dia pada shaf. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai sholat, kemudian Nabi SAW diceritakan oleh Abu Bakrah tentang perilakunya yang demikian itu, yang telat kemudian mengikuti ruku bersama Nabi sebelum mencapai barisan atau shaf. Kemudian Nabi kita SAW bersabda kepada dia, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, keinginanmu untuk berbuat kebaikan seperti sholat berjamaah. Wala ta'ud, kata Nabi, dan kamu janganlah mengulanginya. Maksudnya semoga Allah menambah semangatmu untuk sholat berjamaah, berbuat kebaikan, tapi jangan kamu ulangi untuk ruku sebelum mencapai shaf. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberitahu kepada dia, memberi nasihat kepada dia untuk tidak mengulangi ruku di luar shaf saja.
Namun Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholat atau menambah rokaat ya. Menambah rokaat yang dia tertinggal tidak membaca Al-Fatihah, tidak demikian. Dan memang tidak dinukil dari Nabi beliau menyuruh demikian, dan ini menunjukkan bahwasannya apabila seorang makmum menjumpai imam sedang ruku dan kemudian dia takbiratul ihram, kemudian ruku bersama imam ya, maka saat itu dia sudah mendapatkan rakaat tersebut dan tidak dianggap tertinggal rakaat tersebut. Kemudian kondisi yang kedua jemaah sekalian, yaitu kondisi di mana seorang makmum gugur atau tidak wajib membaca Al-Fatihah. Adalah ketika dia masuk sholat bersama dengan imam sesaat sebelum ruku dan dia tidak mungkin ya untuk bisa menyempurnakan Al-Fatihah. Contoh seperti ketika imam takbiratul ihram dia sedang berwudu. Setelah berwudu ia mendatangi sholat berjamaah dan masih menjumpai imam di rakaat yang pertama. Kemudian dia takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Belum ruku imam, tapi dia mendekati imam akan ruku. Nah, kemudian dia menjumpai bacaan Al-Fatihah tersebut belum selesai. Lalu kemudian ketika imam ruku, ia mengikuti ruku bersama dengan imam dan tidak usah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, walaupun dia hanya mendapatkan satu ayat dari Al-Fatihah. Tentang hal ini, pemirsa sekalian, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab fikihnya itu Al-Muhadzab, wa in adrakahu fil qiyami wa khasyiya an tafutahul qira'atu taraka du'a al-istiftah washtaghala bil qira'ah li'annaha fardhun fala yashtaghil anhu bin nafl. Perhatikan jamaah sekalian, ini adalah tips dan juga yang harus dilakukan bagi orang yang telat datang namun dia masih menjumpai rakaat tersebut, yaitu apabila ia menjumpai imam masih dalam keadaan berdiri dan dia khawatir tidak bisa mendapatkan bacaan Al-Fatihah secara sempurna, maka dia tinggalkan bacaan doa iftitah atau istiftah dan dia langsung ketika takbiratul ihram membaca Al-Fatihah dengan dimulai dari bismillah. Karena Imam Asy-Syirazi berkata bahwasanya bacaan istiftah atau iftitah itu adalah hukumnya sunnah, maka dia jangan menyibukkan dengan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib yaitu Al-Fatihah. Itulah nasihat dari Imam Asy-Syirazi. Begitu juga jamaah sekalian, dia juga harus meninggalkan hal-hal yang sunnah, seperti dia tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu kalimat isti'adzah atau ta'awudz. Jadi ada dua sunnah yang harus dia tinggalkan karena dia harus lebih mengutamakan yang wajib, yaitu membaca Al-Fatihah ketika dia habis takbiratul ihram. Itu dia langsung membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dia tidak perlu membaca iftitah kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berarti termasuk kekeliruan dari makmum ketika dia takbiratul ihram padahal dia menjumpai imam hampir akan melakukan ruku, lalu dia membaca iftitah kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah baca ta'awudz atau isti'adzah selesai, imam ruku. Dan saat itu dia belum membaca Al-Fatihah sama sekali. Ini adalah suatu kekeliruan. Dikhawatirkan sholatnya tidak sah karena demikian. Maka sekali lagi mohon diperhatikan untuk bisa menyibukkan diri langsung dengan Al-Fatihah. Walaupun hanya mendapatkan satu atau dua ayat, tidak mengapa. Itulah kewajiban yang dibebankan pada dia. Dan saat itu dia memang tidak harus melakukan pembacaan Al-Fatihah itu sampai selesai. Kemudian poin yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, sebenarnya tidak boleh dan tidak selayaknya bagi seorang imam mempercepat bacaannya di dalam sholat sehingga para makmumnya tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, bahkan menyebabkan para makmum meninggalkan rukun-rukun sholat dan juga kewajibannya. Oleh karena itu, selain kita melaksanakan hal-hal yang di atas tadi, poin yang pertama, jadi kewajiban bagi sebagian makmum atau para makmum untuk menasehati imamnya agar tidak tergesa-gesa dan pelan-pelan untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, agar makmumnya yang berada di belakangnya bisa benar-benar sempurna membaca Al-Fatihah.
ingatkan imam yang demikian itu bahwasannya yang wajib membaca Al-Fatihah tidak hanya imam, tapi makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Nah, apabila imamnya tidak menerima, tetap saja ya, seperti itu keadaannya, tetap pada kebiasaannya mempercepat bacaannya, sehingga menyebabkan sholat kita tidak sempurna, dan makmum mengetahui bahwasannya dia kalau sholat terus-menerus dengan demikian itu menyebabkan dia ya tidak bisa menyempurnakan rukun Al-Fatihah, maka dia diwajibkan untuk memisahi imam dan sholat sendirian. Makna sholat sendirian itu adalah bukan berarti dia membatalkan sholatnya, dia tidak mengapa, sempurnakan sendirian. Artinya dia sudah saat itu berbeda gerakannya dengan imam. Ini berdasarkan fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, man dakhala ma'al imami fi awwalis salati wa arafa minal imami annahu la yata'anna fi salatihi wa annahu la yumkinuhu mutaba'atul imam illa bil ikhlali bi arkanis salati, fa fi hadhil halati yajibu alaihi an yufariqal imam wa an yukmilas salata wahdahu li'anna al-mutaba'ata huna muta'azziratun illa bitarkil arkan wa tarkul arkani mubtilun lis-shalah. Jadi artinya barang siapa yang masuk ke dalam salat bersama dengan imam dari awal salat, jadi imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram, dan dia tahu bahwasanya imam memiliki kebiasaan tidak membaca dengan pelan-pelan alias membaca tergesa-gesa dalam salatnya, dan dia juga tahu bahwasannya dia tidak mungkin untuk mengikuti bacaannya imam, gerakannya imam ya, melainkan dengan melalaikan atau meninggalkan rukun salat. Ya, karena imamnya baca cepat, dia meninggalkan rukun salat berupa Al-Fatihah. Maka dalam kondisi demikian ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia diwajibkan untuk memisahi imam. Ingat, makna memisahi imam adalah ya sudah, imam gerakannya apa, kita apa saja. Kita berbeda dengan imam, tidak mengapa. Dan dia wajib menyempurnakan salat itu sendirian, bukan dibatalkan jamaah sekalian ya. Sebab alasannya adalah mengikuti imam ya dengan sesungguhnya saat itu adalah sulit. Bisa memang mengikuti imam, tapi dia harus meninggalkan Al-Fatihah. Dalam keadaan begitu sulitnya, maka saat itu ya dia tinggalkan imamnya itu. Dan meninggalkan rukun sholat itu adalah dapat membatalkan sholat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun apabila sang makmum telat membaca Al-Fatihah disebabkan imam begitu cepat membaca Al-Fatihah dalam suatu rakaat dari sholat, atau makmum telat ya tidak bisa mengikuti bacaannya imam, maka dalam kondisi demikian ini dia tidak ruku terlebih dahulu sampai dia menyempurnakan baca Al-Fatihah, walaupun imam sudah ruku dan mengangkat kepala dari ruku ya sudah, tidak mengapa, dia selesaikan Al-Fatihah sampai amin, habis itu dia mengikuti imam pada gerakan berikutnya. Dalam hal ini ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pula, ketika beliau ditanya apa hukum tentang seseorang yang sholat berjamaah ya, sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat berjamaah yang 4 rakaat dari awal sholat ya, perhatikan jamaah sekalian, dari awal sholat. Ketika imam salam, justru laki-laki tersebut tidak ikut salam, akan tetapi dia malah berdiri menambah rakaat baru, yaitu rakaat yang kelima seakan-akan gitu ya. Nah, setelah dia salam, dia ditanya oleh imam, kemudian dia menjawab bahwasannya saya tadi di rakaat yang ketiga tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, maka saya mengganti rakaat yang saya tidak bisa membaca Al-Fatihah tersebut. Nah, itu pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Intinya adalah tentang seseorang yang terlihatnya seperti dia sholatnya kok 5 rakaat, sholatnya 4 rakaat tapi kok 5 rakaat. Namun dia memberi alasan karena saya tidak membaca Al-Fatihah. Apa jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Hadza sahih, ini adalah benar. Jadi sikap dari laki-laki tersebut adalah benar. Wa khairun min dzalika, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu lamma qama wa raka'al imamu qabla ayyukmila qira'atul Fatihah ayyukmila al-Fatihata wa yutabi'al imam walau rafa'al imamu minar ruku'.
Akan tetapi yang lebih baik dari sikapnya itu adalah ketika dia berdiri salat bersama dengan imam, kemudian imam ruku, sebelum dia selesai dari membaca Al-Fatihah, ya dia teruskan Al-Fatihahnya sampai selesai. Kemudian dia saat itu mengikuti imam walaupun imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku. Itulah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah fikih yang mungkin kita sendiri sering menjumpai saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan sekali lagi, yang demikian ini bukan berarti menghalangi kita untuk sholat berjamaah bersama dengan umat Islam, kaum muslimin, saudara-saudara kita di masjid, ya. Dan namun kita juga bisa menyempurnakan sholat berjamaah dengan tadi yang hukum-hukum yang telah kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.